Oke, jadi tantangannya itu ya Pak ya dalam pembuatan bahan-bahan ajar seperti itu ya Pak ya. Nah, dan Oke. berikutnya kita juga harus media sebenarnya tidak susah kalau kita di kampung itu medianya tidak susah. Kita ketika keterbatasan itu kita medianya ada di sekitar kita kayak kita pelajaran matematika ada batu ada kerikil Oke, betul-betul. ada lidi sapu dan lain pelajaran IPA kita bisa membawa anak itu ke ke luar sekolah untuk memantau melihat di situ ada tanaman yaitu namanya tanaman akar serabut yaitu akar serabut misalnya kelapa ya itu kan serabut bambu itu bisa kita mengajar mereka bisa langsung berpartisipasi. Yang kedua kayak kita lihat misalnya makhluk hidup yang ada di sekitar itu kan kita bisa temukan kayak ikan kayak burung hewan-hewan yang berkaki empat makan di melata semua kita bisa dapat dan kita langsung belajar. Hanya kita perlu ada pedoman dalam arti ada tahap langkah-langkah yang kita harus perhatikan supaya siswa itu lebih puas dan juga alur pelajaran itu lebih efektif. Kalau kita hanya tidak menggunakan RPP dalam arti langkah-langkah pembelajaran itu saya pikir akan sembarangan. Akhirnya selama ini kita sudah alami, jadi kita harus membuat suatu perubahan begitu supaya siswa itu lebih maju lagi untuk demi kemajuan sekolah itu sendiri dan anak-anak sendiri. Jadi sebenarnya aset Bapak ini sangat banyak di sana sebenarnya di sana sangat kaya sekali aset-asetnya Pak ya. Tinggal yang itu saja yang harus dikembangkan berarti RPP-nya saja tahapan-tahapannya. Butuh penunjang juga supaya bisa menuntun kita itu kan sebagai satu pedoman dalam dasar itu ilmu-ilmu pengalaman yang kita dapat di guru penyerakan perlu kita kembangkan di sana. Tidak mungkin kita buang itu kan aset tuh. Iya. Jadi menurut Bapak nih untuk solusinya Bapak supaya apa yang menjadi kekurangan di sana itu terpenuhi itu kira-kira Bapak akan melakukan apa? Jadi untuk memenuhi yang ada. Iya, yang memenuhi yang tadi media-media pembelajarannya yang buku-buku seperti itu. Ya. Yang pertama, karena dengan adanya kekurangan yang tadi dikatakan itu yang selama ini kita alami dan kita memenuhi otomatis pertama kita harus cari ilmu kita harus penting sekali. Pertama itu pengalaman, ilmunya kita harus punya. Yang kedua punya motivasi yang kuat untuk mendapatkan buku yang kita ingin dapatkan supaya menjadi pedoman. Yang berikutnya otomatis kita juga bisa bersosialisasi dengan teman-teman, bertukar pendapat dengan teman-teman untuk menggali kemampuan mereka, pengalaman mereka, supaya kita juga bisa untuk menambah wawasan kita untuk mengajar anak murid kita supaya lebih baik lagi. Dengan demikian kita juga bisa menambah dengan aset yang kita miliki tambah lagi semakin keren. Betul. Berarti teman-teman di CGP juga aset juga ya Pak ya sebenarnya. Itu sebenarnya satu harta yang dimiliki oleh bangsa ini dalam arti negeri ini karena guru itu adalah dia ibaratkan kalau misalnya uang tidak ada nilainya nilainya lebih karena hanya guru yang bisa merubah kehidupan ya yang ada di mana kita ada dalam arti dari anak itu dari keluar sampai besar dan sampai dapat itu kan semua berasal dari guru. Tidak bisa di luar dari itu tidak ada. Harus hanya dengan melalui guru saja. Guru yang dapat bisa mengajar untuk baik yang bisa membaca menulis sampai menuntut orang itu sampai menjadi pejabat. Betul. Nah, hanya cuma guru kan ya itu sudah. Jadi makanya kita perlu perhatikan langkah-langkah pembelajaran ini lebih baik lagi itu sudah. Iya. Jadi rencana Bapak untuk mencapai tujuan Bapak nih supaya membuat RPP itu dengan berfokus pada murid kira-kira apa nih rencananya Bapak? Rencana saya ingin berfokus dengan murid itu saya ingin untuk mencari tahu kemampuan jadi bahasa yang dituangkan di dalam RPP langkah-langkah yang saya pakai itu tidak hanya dengan biasanya itu kita monoton hanya kita untuk ceramah tapi kita lebih banyak melibatkan anak-anak menggali sumber kemampuan yang dimiliki oleh anak itu supaya dia bisa berkembang. Jadi artinya kita belajar itu lebih fokus pada anak bukan gurunya, melibatkan guru. Jadi ya RPP juga harus sesuai dengan seperti itu. Iya, kira-kira jangka waktunya nih Pak
untuk Bapak membuat RPP seperti itu berapa lama? Kalau untuk membuat satu RPP itu, saya berpikir kalau kita hanya RPP biasa mungkin dalam waktu singkat bisa selesai terkait Iya. itu kita harus membutuhkan waktu dan juga kita harus menyiapkan bahan baru bisa kita jadi. Kalau misalnya hanya untuk kita teori bisa, tapi untuk praktikan ini kan harus buat kalkul misalnya toh harus mengenai kata-kata yang bisa cepat anak-anak mengerti, gambar-gambar misalnya toh, media-media yang lainnya untuk menunjang itu. Kalau seandainya kalau ada di kampung ada misalnya ada penerangan, kita harus siapkan video-video juga. Tapi kalau tidak ada kan otomatis kita harus buat untuk bisa dimainkan. Oke, berarti untuk 2 minggu 3 minggu menurut Bapak bagaimana bisa terselesaikan RPP-nya? Kalau hanya untuk satu bidang studi ya bisa saja, tapi kalau untuk semua bidang studi ya kita harus perlu waktu. Oke, siap. Karena kita baru belajar juga. Gitu. Betul. Oke Bapak, berarti kita coba dulu ya Pak ya untuk satu mata pelajaran. Kita coba dulu untuk satu mata pelajaran. Jadi nanti kita akan ketemu lagi di bulan depan ya Pak ya untuk melihat hasil yang telah Bapak kerjakan selama 1 bulan dari sekarang. Ya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak.